Mungkin saja mari. Taeyong mulai nakal. Taeyong membungkam Yen dengan yang panas dan begitu menuntut sehingga Yen sedikit mundur ke belakang dengan tangan bertumpu di meja yang ada di belakang. Stella yang menempelkan telinga di pintu mengernyitkan alisnya. Dia merasa bingung kenapa hanya bunyi seperti suara tepukan tangan dan jatuhan sofa yang terdengar. Stella berharap Yen bisa mendengar perbincangan keduanya, namun dia malah siap-siap mendengar suara. Dia membulatkan matanya saat suara itu semakin jelas. Stella jelas tak itu suara. Mata Stella melotot, terlihat hampir keluar dari sarangnya. Kondisi itu semakin menempelkan telinganya di sana. Dia apakah sedang Pak Taeyong sungguh sangat gila. Hei, apa yang kau lakukan? Ingin menguping ya? Suara Yunjin membuat Stella terkejut dan langsung menoleh. Kali ini Stella lebih terkejut karena wajah Yunjin begitu dekat dengannya. Apa yang sedang kau dengar sih? Aku juga ingin tahu. Wah, apakah kau sudah mencari kesempatan menyentuhku sekarang? Stella menatap ke arah Yunjin yang kemudian menatap ke arah tangan pria itu. Stella terkejut dan melepaskan tangan Yunjin begitu saja. Oh, siapa juga yang mau menyentuhmu, dasar sis? Stella kembali ke mejanya dan kembali duduk di atas kursi dan fokus ke layar komputer. Stella baru ingat bahwa Yunjin mengajaknya nonton. Dan tidak, aku akan menemanimu. Aku tahu kau itu jomblo dan tidak punya pacar. Itu menyedihkan jika nonton bioskop sendirian. Yunjin mendalih kesal, memangnya kau punya? Tidak kan? Jadi seharusnya kau bersyukur diajak nonton oleh pria tampan sepertiku. Stella mengikuti cara bicara Yunjin dengan nada mengejek. Yunjin merasa kesal, dia menarik rambut ekor kuda Stella dengan kuat. Ia tersenyum ke arah Stella dan Yunjin. Kalian langsung pulang. Tidak, Presiden, kami mau nonton film di bioskop. Anda dan Presiden Park mau ikut? Jawab Stella. Yunjin mendengus tebal. Dia mengajak hanya berdua, bukan beramai-ramai. Ia terlihat bingung. Dia menatap ke arah Taeyong sejenak. Masalahnya dia tahu pasti bahwa Taeyong tidak suka keramaian. Stella, kami tidak pergi. Sebaiknya kalian berdua saja. Stella tersenyum. Dia jamin akan menyenangkan Tuhan. Kami senang Pak Sajani bisa ikut bergabung. Taeyong tersenyum. Yan masih tak percaya Taeyong mau diajak ke bioskop. Taeyong, kenapa kau mau ke bioskop? Sebaiknya kita tidak ikut di sana, ramai. Bisiknya dengan pelan di telinga pria itu. Aku hanya penasaran, bisik Taeyong. Jangan khawatir, aku tidak terkenal itu, bisik Taeyong lagi. Yan menggelengkan kepalanya pelan, dia masih tak habis pikir. Ia juga takut wajah tampan
Taeyong yang akan terekspos dan dikenali gadis-gadis muda yang lain. Oh Tuhan, sebaiknya dia mengurung kekasihnya di dalam rumah. Bioskop terlihat tidak begitu ramai karena ini bukan akhir pekan. Lagi pula, mereka berempat datangnya belum terlalu sore. Ian dan Taeyong mengantri di tempat pembelian tiket dan camilan. Taeyong sengaja memakai topi dan syal agar wajahnya tak terlihat terlalu jelas dan orang-orang tidak mengenalinya. Ada apa denganmu sih? Ucap Stella sambil menatap wajah Hyunjin yang sejak tadi terlihat masam dan meneguk. Hyunjin kemudian menoleh ke arah Stella. Sudah aku katakan hanya berdua kan? Kenapa pakai ajak yang lain? Ian dan Taeyong sudah berada di depan mereka saat ini. Taeyong tidak ramah padanya. Kalian tidak masuk lebih dulu. Kami menunggu presiden biar masuk sama-sama. Ian tersenyum. Baiklah, sekarang kita masuk. Ian dan Taeyong berjalan lebih dulu. Stella sudah bersemangat 45 mengikuti mereka dan duduk di dekat pasangan itu. Namun Hyunjin menarik paksa tangannya dan memilih kursi paling ujung dan sangat jauh dari Taeyong dan Ian. Hei, apa-apaan kau ini? Kau ini menyebalkan sekali. Kan aku penasaran dengan mereka. Ucapan Stella terpotong saat Taeyong menyumpal mulutnya dengan segenggam popcorn. Berisik, filmnya sudah dimulai. Stella mendengus dan mengunyah popcorn di dalam mulutnya. Dia melihat Hyunjin sudah fokus ke depan. Hidung mancung itu terlihat mencolok dari samping seperti prostat antika. Mata seperti itu terlihat begitu tajam. Taeyong menganggukkan kepalanya dan tetap fokus ke depan yang menayangkan film genre romance tersebut. Baru kali ini ia merasa dikalahkan oleh bioskop. Astaga, mata bulat Taeyong benar-benar sangat fokus dan menghayati seolah sedang nonton sendirian dan melupakan keberadaan Yen. Stella dan Hyunjin juga fokus ke filmnya. Stella juga ikut fokus. Dia menyukai film romance dengan happy ending. Tangan Stella terulur mengambil popcorn yang berada di sisi kanannya, namun tidak sengaja tangannya bersentuhan dengan Hyunjin yang juga sedang beli popcorn juga di dalam kotak. Dia menyadari beberapa pasangan di sekitar mereka mulai banyak yang Stella menjadi sangat canggung, terlebih Hyunjin sedang menatapnya. Tanganmu, Stella menuduki dirinya yang tergagap. Sekarang, kenapa tidak boleh? Masalah sekarang dia merasa detak jantungnya tidak normal. Lihat ke arahku. Stella memberanikan diri menatap iris hitam Hyunjin. Jantungnya semakin berdegup kencang saat wajah pria itu semakin dekat dengannya. Apakah Stella akan merasakan dari itu sekarang? Jantungnya semakin berdetak tidak karuan sampai akhirnya. Berbeda dengan Hyunjin dan Stella, Taeyong dan Yen saat ini sedang bahkan tangan Taeyong masuk. Gadis itu sengaja agar jari Taeyong masuk dan mengenai keduanya seolah lupa bahwa masih berada di bioskop. Yen menahan yang saat panjang itu masuk semakin dalam.
aku hampir sampai basic Ian sambil menggigit. Dia mempercepat Ian dan memainkan jarinya dengan gerakan memutar itu sampai akhirnya aku benar-benar tidak sabar. Aku sebenarnya malu di sini. Untuk apa malu? Kau lihat yang lain. Ian menoleh ke arah pasangan lain, banyak juga yang dan melakukan hal seperti mereka. Benar-benar gila. Setelah film selesai, akhirnya mereka keluar. Yunjin memasang wajah datarnya setelah terlihat ceria saat berpapasan dengan Ian dan Taeyong. Kali ini setelah kembali bingung saat wajah Ian yang bertekad. Presiden Park Sejauh sebaiknya makan siang pada dua saja. Gadis gila itu urusanku, dia memang suka mengganggu. Ayo ikut aku. Yunjin menarik tangan Stella. Gadis itu mendumel dan protes. Jin bernafas kasar melihat tingkah mereka berdua. Jadi pria itu asistenmu ternyata. Berani-beraninya kau memanasiku saat itu. Ian tertawa. Aku hanya membawa pasangan walaupun dia hanya asisten, tapi sangat setia untuk kau datang. Lebih awal jika tidak, mungkin saja aku benar-benar beralih kepada Yunjin karena dia selalu ada. Kenapa kau menarikku tadi? Kau keterlaluan. Yunjin mendaun sebal dan menoleh ke arah Stella. Wajah imut gadis itu terlihat sangat kesal sekarang. Makanya jangan ikut-ikut orang lain. Maksudmu apa? Sudah jelas presiden mengajak kita. Kau menyebalkan. Aku pulang naik taksi saja. Stella hendak turun dan membuka pintu mobil Yunjin, namun pria itu menarik pergelangan tangan Stella hingga tubuh Stella berhadapan dengan Yunjin dengan jarak begitu dekat. Kali ini Stella terdiam, tubuhnya lemas dan melihat tatapan tajam itu. Lepaskan, aku ingin turun. Jangan membuatku marah. Dan detik kemudian jantung Stella hampir meledak saat bibir mendarat di atas. Stella mengerjapkan matanya 2 kali. Dia merasa ini bagaikan mimpi. Dan akhirnya Yunjin melepaskan menatap wajah Stella yang terlihat syok. Stella menunduk dan memegang. Yunjin menyentuh bahu Stella dan mengangkat dagu gadis itu. Sudah aku katakan, coba lihat yang lebih dekat, jangan terus melihat yang jauh. Stella mengerjapkan matanya 2 kali sebelum akhirnya Yunjin menarik gadis itu dan kembali. Seiring Yunjin semakin dalam, Stella melihat ranyut mata itu mulai tertutup dan tangannya terulur menyentuh punggung pria itu dan mulai membalas Yunjin. Semakin dalam diselingi nakal yang saling mengeksplor masing-masing. Stella semakin mundur ke belakang. Setelah makan siang, Taeyong dan Ian berjalan-jalan di mall. Chuek Mall merupakan salah satu mall terbesar di Korea Selatan. Taeyong terlihat memperhatikan dan setiap sudut tempat secara detail. Bahkan dia lalai melihat anak-anak kecil yang pergi berbelanja dengan ibunya. Ian melihat hal itu. Pacarnya memang aneh, kagum melawan hal yang sudah terbiasa. Tapi dia dikalahkan oleh bioskop.
Mall ini bagian dari Donghua dan tidak ada hubungannya denganku. Ada sesuatu yang kau inginkan. Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Theo meraih tangan Yan dan menggenggamnya dan erat sambil berjalan. Theo hanya suka melihat tempat yang baru baginya. Ternyata kencan di tempat umum tidak seburuk itu. Sampai akhirnya mata Theo menangkap bahwa ada seseorang yang mengawasinya sekarang. Theo hanya diam. Dia tahu bahwa sang ternyata masih mengirim orang itu untuk mengawasinya. Theo mengendarai mobilnya sampai tiba di basement apartemen Yan. Baby, aku ikut masuk juga. Tapi kau serius? Biasanya aku juga tidak mau masuk. Theo tersenyum. Aku ingin menginap malam ini di tempatmu. Yan tersenyum. Dia merasa bahagia saat dia bersedia menginap di tempatnya. Baiklah, ayo, jangankan semalam. Bahkan setiap malam aku senang jika kau menginap.